Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatannya ya. Di pagi ini kita akan mempresentasikan hasil diskusi dari project based learning kita. Di sini kita ada 5 anggota, saya sendiri Nancy Utami, kemudian ada Evi Nurvarianti, ada Fazira Inggar, Kamila Faran, dan yang terakhir ada Luki Mailana. Selanjutnya, langsung saja kita menuju ke latar belakang ya. Untuk pandemi COVID-19 ini menyebabkan angka pengangguran di Indonesia ini meningkat dan angka inflasi meningkat juga. Tujuan analisis ini untuk mengetahui prediksi angka pengangguran dan inflasi di masa pandemi. Untuk hasilnya menunjukkan pandemi COVID-19 ini berpengaruh terhadap meningkatnya angka pengangguran dan inflasi, bahkan diprediksi akan terus bertambah. Hal ini mengharuskan pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan seperti mengalokasikan dana untuk COVID-19, menyediakan program berupa insentif pajak penghasilan, kemudian memprioritaskan pemberian insentif pelatih melalui program kartu prakerja bagi yang kena PHK. Kemudian ada juga kebijakan inflasi meliputi keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan melalui pemenuhan logistik di daerah konsentrasi COVID-19. Kemudian yang terakhir juga ada memastikan kelancaran distribusi dan melakukan komunikasi efektif. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang inflasi sebelum dan di masa pandemi COVID-19. Inflasi sebelum pandemi COVID-19, pada Desember 2019 terjadi inflasi sebesar 0,34% dengan indeks harga konsumen sebesar 139,07. Dari 82 kota IHK, 72 kota ini mengalami inflasi dan 10 kota mengalami deflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Batam, yaitu sebesar 1,28% dengan IHK sebesar 139,73, dan terendah terjadi di Watampon sebesar 0,01% dengan IHK sebesar 135,6. Sementara deflasi tertinggi terjadi di Manado sebesar 1,88% dengan IHK sebesar 138,34 dan terendah terjadi di Bukit Tinggi dan Singkawang masing-masing ini sebesar 0,01% dengan IHK masing-masing sebesar 133,58 dan 137,78. Kemudian selanjutnya ada inflasi di masa pandemi. Pada November 2021 terjadi inflasi sebesar 0,37% dengan indeks harga konsumen sebesar 107,05. Dari 90 kota IHK ini 84 kota mengalami inflasi dan 6 kota mengalami deflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Sintang sebesar 2,01% dengan IHK sebesar 113,80 dan terendah terjadi di Bima dan Pontianak masing-masing ini sebesar 0,02% dengan IHK masing-masing sebesar 105,89 dan 107,06. Ini masih bagian aku atau udah ganti ya? Ganti Evi. Baik, untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Evi ya. Ya, langsung ya. Runtutan penyebab terjadinya inflasi. Yang pertama, tarikan permintaan disebabkan karena permintaan dan penawaran terhadap barang atau jasa sangat besar. Yang kedua, adanya dorongan biaya. Inflasi karena kenaikan biaya produksi disebabkan karena adanya desakan biaya produksi yang semakin naik. Yang ketiga, bertambahnya uang yang beredar. Jika jumlah barang tetap tetapi jumlah uang yang beredar lebih banyak,
maka harga akan menjadi mahal. Jika hal tersebut terjadi terus-menerus, maka dinamakan inflasi. Yang keempat, kenaikan penawaran dan permintaan. Terjadi karena adanya sebuah ketidakseimbangan di antara permintaan dan penawaran. Ketika permintaan sebuah barang atau jasa bertambah, maka akan mengakibatkan penyediaan faktor produksi barang menjadi menurun. Keadaan yang tidak seimbang itulah yang menyebabkan harga barang atau jasa menjadi naik. Yang kelima, akibat perilaku masyarakat. Masyarakat yang berpendapat bahwa kondisi ekonomi di masa yang akan datang akan lebih baik lagi. Yang keenam, struktur ekonomi yang kaku. Produsen tidak dapat mencegah dengan cepat terkait kenaikan permintaan yang diakibatkan adanya pertumbuhan penduduk. Yang ketujuh, kekacauan ekonomi dan politik. Bila sebuah negara dalam kondisi yang tidak aman, maka harga barang di negara tersebut akan cenderung menjadi mahal. Yang kedelapan, keputusan perusahaan. Perusahaan yang membuat barang populer sering menaikkan harganya. Perusahaan juga akan menaikkan harga secara bebas. Yang kesembilan, hutang nasional. Ketika hutang suatu negara meningkat, permintaan umumnya melakukan dua opsi. Pertama, pemerintah dapat menaikkan pajak. Kedua, pemerintah mencetak lebih banyak uang. Jika pemerintah menerapkan opsi kedua, maka peredaran di masyarakat akan berdampak yang mengarah kepada kenaikan harga dan devaluasi mata uang. Yang kesepuluh, luar negeri. Inflasi tidak hanya berasal dari faktor internal saja, faktor eksternal juga dapat mempengaruhi terjadinya inflasi. Faktor eksternal yang dimaksud adalah faktor luar negeri. Tingkat pengangguran sebelum dan masa pandemi. Sebelum pandemi, tingkat pengangguran terbuka mengalami penurunan sejak tahun 2015 sampai dengan 2019. Pada Agustus 2019, TPT turun menjadi 5,28% dibandingkan tahun lalu yang sebesar 5,34%. Terdapat 5 orang penganggur dari 100 orang angkatan kerja di Indonesia, sejalan dengan naik turunnya angkatan kerja. Tingkat partisipasi angkatan kerja juga mengalami peningkatan. TPAK Agustus 2019 sebesar 67,49%, meningkat 0,23% poin dibandingkan tahun lalu. Masa pandemi, jumlah angkatan kerja pada Februari 2021 sebanyak 139,81 juta orang, naik 1,59 juta orang dibanding Agustus 2020. Sejalan dengan kenaikan jumlah angkatan kerja, tingkat partisipasi angkatan kerja juga naik sebesar 0,31% poin. Tingkat pengangguran terbuka Februari 2021 sebesar 6,26%, turun 0,81% poin dibandingkan dengan Agustus 2020. Dampak pengangguran terhadap kondisi sosial ekonomi. Menimbulkan perasaan kurang percaya diri pada diri seseorang, dapat meningkatkan tindakan kriminalitas atau penyimpangan. Semakin banyaknya anak jalanan, pengemis, dan pengamen, meningkatnya tingginya angka jumlah anak yang putus sekolah, mengakibatkan turunnya daya beli yang terjadi di masyarakat, menghambat peluang investasi. Semakin turunnya produk domestik bruto mengakibatkan pendapatan nasional pun akan berkurang. Selanjutnya akan dibacakan oleh Inggar. Pendapatan dan pengeluaran pemerintah di masa pandemi dan sebelum pandemi. Pendapatan dan pengeluaran tahun 2019 atau sebelum pandemi. Pendapatan negara diproyeksikan sebesar 2.142,5 triliun rupiah yang terdiri atas penerimaan perpajakan 1.781,0 triliun rupiah,
penerimaan negara bukan pajak atau PNBP, dan hibah sebesar 361,5 triliun rupiah. Sementara PNBP akan dilakukan optimalisasi baik di sektor migas, pendapatan kekayaan negara dipisahkan, dan pendapatan badan layanan umum dengan tetap menjaga iklim dunia usaha dan kelestarian lingkungan. Belanja pemerintah pusat dalam RAPBN tahun 2019 direncanakan sebesar 1.607,3 triliun rupiah atau meningkat 10,6% terhadap outlook APBN tahun 2018 yang terdiri atas belanja K atau L sebesar 840,3 triliun dan belanja non K atau L sebesar 767,1 triliun. Pendapatan dan pengeluaran di masa pandemi. Pendapatan dan pengeluaran di masa pandemi. Postur APBN 2021 dari sisi kebijakan pendapatan negara, saat ini pemerintah berupaya untuk melakukan optimalisasi penerimaan negara melalui perluasan basis pajak sekaligus mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional melalui pemberian insentif sejalan dengan upaya reformasi di bidang perpajakan dan PNBP. Ya, selanjutnya, sektor yang menjadi prioritas pemerintah dalam menghadapi krisis pandemi yaitu ada 3 sektor. Yang pertama, sektor kesehatan. Sektor ini tumbuh 11,56% di tahun 2020, jauh lebih tinggi daripada sebelum krisis, yaitu 8,69% di tahun 2019. Yang kedua, ada sektor ketahanan pangan. Pandemi menyebabkan terganggunya kegiatan perekonomian di semua lini usaha termasuk pertanian. Hal yang harus diperhatikan oleh masyarakat di sektor ini adalah ketersediaan pangan selama masa pandemi COVID-19. Yang ketiga, ada sektor sosial. Sektor ini mensejahterakan masyarakat, memenuhi kebutuhan hidup seperti BLT, bantuan dana desa, dan lain-lain. Presentasi perubahan pendapatan dan penerimaan pemerintah. Penerimaan negara tahun 2020 mengalami kontraksi sangat dalam, sementara belanja meningkat sangat tinggi saat pandemi COVID-19 melanda Indonesia. Realisasi pendapatan negara pada APBN 2020 sebesar 1.647,7 triliun rupiah atau 96,9% dari anggaran pendapatan pada APBN tahun 2020. Pendapatan ini turun 312,8 triliun rupiah atau 15,9% dibanding kondisi sebelum COVID, yaitu tahun anggaran 2019, kata Menteri Keuangan dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran DPR RI. Ya, selanjutnya kebijakan ekstraordinari yang dikeluarkan pemerintah pada krisis pandemik, baik kebijakan fiskal maupun moneter. Pemerintah Indonesia mengambil kebijakan yang kompresif di bidang fiskal dan moneter untuk menghadapi COVID-19. Di bidang fiskal, pemerintah melakukan kebijakan refocusing kegiatan dan realokasi anggaran. Untuk itu, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menerbitkan Inpres nomor 4/2020 yang menginstruksikan seluruh menteri atau pimpinan atau gubernur atau bupati atau wali kota mempercepat refocusing kegiatan, realokasi anggaran dan pengadaan barang jasa penanganan COVID-19. Selanjutnya, Kementerian Keuangan akan merealokasikan dana APBN sebesar 62,3 triliun rupiah. Dana tersebut diambil dari anggaran perjalanan dinas, belanja non-operasional, honor-honor untuk penanganan atau pengendalian COVID-19, perlindungan sosial, dan insentif dunia usaha.
relevan kebijakan ekstraordinari dalam mengatasi dampak dari krisis COVID-19. Berbagai kegiatan ekstraordinari yang dilakukan oleh pemerintah guna mengatasi dampak dari krisis COVID-19 yang berimbas pada perekonomian Indonesia, mulai dari dengan menyediakan fasilitas dan alat kesehatan, obat-obatan, insentif tim medis yang menangani pasien COVID-19 dan kebutuhan biaya lainnya. Social safety net diberikan untuk meningkatkan daya beli masyarakat melalui program Keluarga Harapan, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Sembako, dan beras sejahtera. Kebijakan tersebut menurut kami sudah cukup efektif. Kebijakan ekstraordinari yang dilakukan pemerintah juga tidak hanya berfokus pada hal kesehatan, namun juga berusaha menanggulangi dari dampak pandemi COVID-19, terutama masalah ekonomi masyarakat, di mana keselamatan dan ketahanan ekonomi masyarakat juga menjadi bagian dari prioritas pemerintah. Saran dan solusi tentang analisis data kasus. Dengan terjadinya kasus pandemi COVID-19 yang terjadi di Indonesia dan bahkan di seluruh Indonesia dan bahkan seluruh dunia, tentu menjadi tantangan baru bagi pemerintah maupun masyarakat dalam menjalankan roda perekonomian, di mana masyarakat maupun pemerintah secara tidak langsung harus memperhatikan dari berbagai aspek dari kesehatan hingga ekonomi yang menjadi dampak adanya peraturan-peraturan baru seperti PSBB demi memutus rantai virus COVID-19. Oleh karena itu, pemerintah tidak hanya tinggal diam, ia juga memiliki tanggung jawab terhadap keselamatan dan kestabilan perekonomian masyarakat. Kesimpulan, berdasarkan rapat koordinasi Tim Pengendali Inflasi Pusat atau TPIP, pemerintah dan Bank Indonesia menyetujui 4 strategi untuk mengendalikan hal ini. Pertama, menstabilkan inflasi kelompok bahan pangan yang bergejolak dalam kisaran 3,0% sampai 50%. Kedua, memperkuat koordinasi pemerintah pusat dan daerah dengan tujuan pengendali inflasi. Tidak memperkuat kegiatan gabungan antara lembaga dan sokongan pemerintah daerah. Kebijakan pertama yang dilakukan pemerintah dalam menangani pengangguran, yakni mengalokasikan dana untuk penanganan COVID-19 sebesar 46,6 miliar dolar Amerika Serikat. Kedua, dalam waktu dekat akan dikeluarkan kebijakan relaksasi iuran jaminan sosial kepada pekerjaan untuk meringankan sekitar 56 juta pekerja sektor formal. Juga menyediakan jaringan pengaman pekerja sektor informal. Keempat, prioritaskan pemberian insentif tarif melalui program kartu prakerja bagi yang terkena PHK. Kelima, memperbanyak program penguasaan kesempatan kerja. Keenam, menyediakan panduan ditujukan bagi perusahaan dan pekerja. Baik, demikianlah untuk presentasi dan pemaparan dari hasil diskusi tentang Project Based Learning dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.